Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS open lagi nih. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Agustus 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus tentunya. Nah teman-teman akan tergabung ke dua grup ini ya guys ya, STS Rekom Agustus dan STS Diskusi Agustus. Dan untuk mengetahui apa tuh STS Rekom, kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Juli ya, aktif sampai tanggal 31 Juli tentunya. Nah ini guys ya, kita ada 3 menu guys ya, yaitu menu, uji nyali, dan swing. Jadi teman-teman bisa pilih aja. Dan hari ini kita dapat profit di saham-saham lumayan guys, saham-saham besar. Itu BRI, BNI, ya, Pesap di sini kita cuan, Cyber cuan, BBTN cuan. Nah, ini swing. Terus Excel-nya juga swing juga cuan guys. Jadi ada blue chip yang profit hari ini teman-teman di STS rekomendasi bulan Juli. Nah nanti juga di STS Juli ini ada menu swingnya teman-teman. Nah swingnya kita pisahin ke tabel sendiri. Ini swingnya. Dan masih ada 4 yang belum profit teman-teman ya. Jadi inilah guys ya perform dari STS swing ya hari ini. Ini kan masih lama guys, ini baru setengah bulan. Nah kalau kita lihat di sini ya mungkin menu swingnya ada sekitaran mungkin 20 sampai 25 guys ya, sampai akhir bulan nanti, bulan Juli. Nah bagi teman mau gabung STS Rekom, langsung chat saya aja guys ya, nanti akan kita langsung undang ke grup STS Rekomendasi Agustus dan bisa langsung chatting aja. Oke kita lanjut ke videonya teman-teman. Sama Mas Bro ya, kembali kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas saham Cevin karena ada pertanyaan, Bang, kenapa sih saham Cevin kok turun terus? Nah, saya akan jawab guys ya, apa alasan utama menurut analisa saya gitu ya, kenapa saham Cevin itu turun ya. Itu alasan utamanya adalah karena keputusan dari RUPS belum lama ini, ya beberapa minggu yang lalu kan ada RUPS Cevin, dan dia memutuskan untuk nggak bagi dividen. Padahal, kita coba lihat teman-teman di fundamentalnya Cevin, itu dia nyetak labanya luar biasa banyak. Kalau teman-teman lihat di sini, laba tahun 2023 itu naik 2 kali lipat lebih daripada laba tahun 2022. Nah, di tahun 2023 kan dia bagi dividen dari laba 2022. Nah, ini kan bagi dividen si Cevin di bulan Juli tahun 2023 itu kan dari laba 2022. Dan laba di 2022 itu cuma 400 miliar. Dia mampu bagi dividen yang kalau nggak salah 100 atau berapa ya. Lumayan pokoknya, yieldnya 20% gitu ya. Nah, di tahun ini Cevin nyetak labanya lebih gede lagi teman-teman ya. 2 kali lipat lebih. Tapi kok nggak bagi dividen? Nah, itu dia yang menyebabkan alasan utama kenapa Cevin ini sahamnya turun. Bahkan dari ATH-nya guys ya di sini ya. Oh, di sini sempat 750 terus turun. Nah, di sini nih. Nah, ini Cevin mau RUPS ternyata nggak bagi dividen dan pada kecewa terus turun gitu ya. Nah, itu dia alasan utamanya, teman-teman ya, kenapa Cevin ini turun. Terus apakah bisa naik lagi? Nah, kalau teman-teman ada di sini ya di historis Cevin, itu memang Cevin ini memang nggak rutin sih bagi dividen teman-teman, nggak kayak saham-saham yang lain yang tiap tahun tuh bagi dividen walaupun gede dan kecil gitu ya. Si Cevin ini memang bagi dividen tuh lengkap-lengkap. Ini yang terakhir kali aja bagi dividen di tahun 2013. Nah terus dia nggak bagi dividen lama banget gitu ya. Nah terus baru bagi dividen lagi tahun 2023. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, ya, walaupun Cevin ini nggak bagi dividen, ya di antara rentang 2013 sampai 2015, 2013 sampai 2023, 10 tahun, ini Cevin tetap gerak kok, lihat tuh. Tetap ada gelombangnya. Ini naik lumayan nih, lihat nih dari sini ya, dari harga 250 sampai ke 380. Ini turun pandemi dari 160 sampai ke 300 lagi. Jadi istilahnya tetap aja ada gerakan guys, walaupun Cevin ini nggak bagi dividen. Dan kalau ditanya apakah bisa naik lagi, udah pasti bisa. Kayak gitu guys ya. Nah, tapi teman-teman harus lihat nih ya, kapan momen tepatnya buat buy. Nah, kalau teman-teman yang udah terlanjur sangkut di saham Cevin, ya kalau menurut saya sih saham ini bisa di hold. Kenapa alasannya? Kenapa ini guys ya. Nah, alasan yang pertama adalah kenapa teman-teman yang sangkut di saham Cevin itu bisa di hold. Alasan yang pertama adalah dari valuasinya teman-teman. Ini masih sangat murah dan Pak Lo Keng Hong masih ada saham di Cevin walaupun sekarang udah nggak 5% lagi.
Kalau dulu itu Pak Loh Keng Hong itu masuk ke daftar 5% pemegang saham terbesar di Cevin. Sekarang udah enggak ya, mungkin 4 atau 3 lah, 3% seperti itu, karena Pak Loh Keng Hong waktu di harga Cevin di harga 700-an tuh dia itu jualan kayak gitu guys, karena dia AVG-nya 200 gitu, udah multi bagger gitu ya. Tapi yang saya baca beritanya itu Pak Loh Keng Hong itu masih ada saham di Cevin walaupun udah nggak 5% lagi gitu. Nah, valuasi sangat murah. Di sini kalau kita lihat annuals-nya guys, ini pernya 5 kali. Pernya 5. Terus untuk PBV-nya masih 0,3. Dan untuk ROE-nya tuh 6%. Ya, jadi istilahnya untuk Cevin ini masih termasuk sangat murah. Nah, cuman bagi teman-teman yang istilahnya itu harus tiap tahun dapat dividen, ya jangan nyimpan saham Cevin. Ya, karena saham Cevin ini bagi dividennya sakarpe wedele, nggak tiap tahun, rutin kayak gitu guys ya. Jadi kalau teman-teman yang ngarepin dividen ya simpen saham yang lain, misal Telkom, Astra gitu guys ya, atau bank-bank besar, BRI Mandiri atau BJTM seperti itu, BJBR. Nah, simpan aja itu akan dapat dividen tiap tahun ya, walaupun jumlahnya tergantung labanya gitu, tapi rutin dia guys. Tapi kalau Cevin ini enggak, ya. Nah, mungkin aja tahun depan nggak bagi lagi. Nah, mungkin baru tahun berikutnya bagi gede kayak gitu guys ya. Seperti itu guys ya, saham Cevin ini. Nah, tapi kalau menurut saya sih ini masih bisa di hold karena memang valuasinya udah sangat murah. Nah, kalau teman-teman belum punya barang ya jangan masuk dulu. Yes, karena belum ada tanda-tanda naik ya. Mungkin para investor lagi nunggu laporan keuangan kuartal 2. Tapi kalau kita lihat dari perform Cevin di tahun 2023 ya, kayaknya sih akan sulit ngejar ya. Sulit ngejar penghasilan sama tahun 2023. Karena 2023 itu memang istimewa banget sih Cevin, teman-teman. Di sini labanya sampai 1 triliun loh net profitnya. Nah, itu mungkin akan sulit disamain di tahun ini. Tapi kalau misalnya di tahun ini nih kuartal 2-nya itu nggak beda jauh, kalau bisa gitu ya, nggak beda jauh, turun-turun tipis, nggak langsung anjlok, saya kira Cevin ini bakal bisa naik sahamnya guys ya. Apalagi kalau ngelebihin, tapi ini agak sulit kalau ngelebihin guys ya, karena laba di tahun 2023 itu udah gede banget ya, jadi akan sangat sulit kalau dibandingin tahun 2023. Tapi saya yakin nih, kalau dibandingin sama tahun-tahun sebelum tahun 2023, saya yakin tahun 2024 ini masih jauh lebih besar juga kayak gitu guys ya. Nah, mungkin ini Cevin ini lagi ngumpulin dana ya untuk pembagian dividen nanti di beberapa tahun ke depan. Jadi istilahnya kalau teman-teman napasnya panjang kayak Pak Loh Keng Hong, ya ini bisa di hold saham ini guys. Nah, nanti tambah muatan aja kalau udah ada momen-momen khusus. Nah, ada momen ya yang membuat Cevin ini mungkin bisa naik lumayan tinggi. Ini mungkin ya guys ya. Yaitu momen nanti saat penurunan suku bunga. Nah, itu dia guys ya momennya. Nah, momennya itu. Dan penurunan suku bunga mungkin kalau The Fed itu bulan depan. Agustus kalau nggak awal September. Nah, itu ada pengumuman The Fed. Nah, kalau The Fed itu suku bunga turun dan suku bunga suku bunga Bank Indonesia juga turun. Nah, itu akan menyebabkan bunga kredit turun. Nah, kalau bunga kredit turun nanti pendapatan kredit dari Cevin ini akan lebih banyak. Orang-orang bunganya turun nih. Jadi orang-orang pada kredit mobil lagi, kredit rumah lagi, kredit motor. Kalau Cevin kan kredit mobil baru, kredit pembiayaan mobil baru ya. Pembiayaan mobil bekas, pembiayaan alat berat. Nah, kalau misalnya suku bunga turun, otomatis kan cicilan jadi turun. Nah, itu yang menyebabkan trigger yang menyebabkan nanti pendapatan Cevin akan naik dan sahamnya juga mungkin akan naik, kena sentimen juga kayak gitu guys ya. Nah, berdoa aja suku bunga turun. Kemungkinan saham-saham kayak gini nih kalau suku bunga turun nanti bakal naik. Nah, terus itu alasan yang kedua ya. Alasan yang pertama kenapa bisa hold itu adalah murah. Yang kedua, nanti kemungkinan akan ada sentimen positif saat suku bunganya turun. Terus alasan yang ketiga guys, yaitu dari broker Sameri. Kita akan lihat di sini teman-teman dari broker Sameri ya. Kita lihat di sini untuk broker Sameri. Nah, kita lihat ya. Kita lihat Cevin mungkin dari tahun 2020. Nah, saat Cevin ini di paling pojok bawah. Nah, di sini guys.
yaitu di tahun 2020 Maret lah pas pandemi. Nah, kita akan tarik aja untuk broker summary-nya, teman-teman. Nah, kita lihat dari Januari deh 2020 ya. Nah, kita akan lihat nih siapa orang-orang yang masih nge-hold atau apa broker-broker yang masih nge-hold saham Cevin ini. Nah, ternyata guys ya, kalau kita lihat di sini, ini orang-orang yang masih nge-hold. Nah, kita all trade ya. All trade dulu. Nah, ini udah transaksi di pasar nego, pasar reguler, semua udah ada di sini. Nah, ternyata masih ada yang nge-hold dengan kode broker YP, BQ, XC, KK, XL, KI. Itu rata-rata di AVG-nya di 400 lebih. Lihat tuh. Kalau teman-teman lihat chartnya di sini, memang si Cevin ini sempat nyentuh low-nya itu di 150-an di sini, teman-teman. Nah, di sini kan sempat nyentuh 150-an dan dia naik. Nah, orang-orang pada beli di sini AVG down. Ternyata udah nggak ada lagi orang yang punya AVG 100-an. Bahkan di sini udah nggak ada lagi orang yang punya AVG 200. Dan kalau kita lihat dari broker summary ini sangat sedikit orang yang punya AVG-nya 300. Bahkan ini yang 300 aja, teman-teman, yang dilihat. Teman-teman lihat broker summary-nya ya di sini. Itu adalah kode broker AU, itu di AVG-nya juga di AO di 373. Jadi 300 gemuk. Nah, di sini RO juga di AVG-nya 390. Nah, PG 10 miliar di AVG-nya 397. Jadi rata-rata itu di 400 atau lebih, teman-teman ya, orang yang nyimpen saham Cevin. Jadi rata-rata investor saham Cevin itu punya AVG-nya 300 gemuk atau 400 lebih. Dan rata-rata ini di 400 lebih, guys. Tuh lihat tuh sini ya. Nah, kalau kita lihat AVG-nya itu malah di 438. Jadi rata-rata investor yang bertransaksi dari tahun 2020 sampai 2024 itu punya rata-rata 438 atau di harga yang sekarang, teman-teman. Nah, itu dia alasan yang ketiga. Jadi, teman-teman, wah, gimana ya kalau gue sangkut di harga 500 gitu ya. Jauh banget ya sama orang-orang yang ngambil dari dulu. Ternyata enggak, teman-teman. Ya, rata-rata mereka udah AVG up. Kemungkinan orang-orang yang investor Cevin yang beli jauh-jauh hari itu mereka udah nambah muatan waktu dia naik tinggi kayak gini, guys. Makanya istilahnya tuh averaging up gitu, guys. Jadi sangat sedikit investor yang punya saham Cevin AVG di bawah. Tapi itu, guys ya, itu alasan yang ketiga kenapa bisa di hold. Ternyata udah nggak ada investor AVG yang jauh banget di bawah, teman-teman. Nah, terus gimana? Kapan saat kita mau buy atau kapan saat kita mau AVG down? Kalau teman-teman udah terlanjur punya saham Cevin. Nah, tunggu aja sideways. Nah, kayak gini, guys. Nah, ini kan namanya saham kan ada turun dan naik gitu ya. Nah, sideways tuh kayak gini nih. Nah, kayak gini, guys. Nah, ini sideways nih. Nah, ini sideways, ada bentuk jarum gitu. Ini jarum. Nah, dan Cevin ini punya kebiasaan nge-get. Kita lihat di sini ya. Jarum trot gitu ya. Ini jarum nge-get gitu. Ini nunggu aja. Ini kan masih begini ya. Paham lah ya, ini masih begini. Nah, nunggu aja kalau misalnya dia bentuk jarum. Ya, teman-teman bisa ikut averaging down seperti itu, guys, atau ikut buy. Nah, itulah momen saat kapan kita buy atau averaging down saham Cevin. Dan tapi kalau kita lihat dari broker summary, kalau memang Cevin ini sampai di bawah harga 400 ya, 390 ke bawah, itu berarti teman-teman itu kalau misalnya buy di situ, itu teman-teman akan dapat AVG itu paling bawah sebenarnya. Dan kalau nanti Cevin balik lagi ke 200 atau 160, kayaknya nggak bisa, guys. Kesini nih nggak, akan sangat sulit. Jadi orang-orang yang udah sangkut di sini pasti murah banget dan mereka akan buy. Ya mungkin nunggu aja lah. Kalau menurut saya sih ini nggak akan lebih turun dari 400 sih. Kalau menurut analisa saya, teman-teman. Tapi ya kita nggak tahu ya, kita masih nunggu laporan keuangan kuartal 2-nya. Itu, guys, itu untuk saham Cevin ya. Semoga bahasan ini membantu dan sampai ketemu di video berikutnya nih. Udah Isa, guys. Ya.